Coba kita bayangkan sebuah situasi di kelas. Seorang guru sedang menjelaskan materi cukup lama di depan kelas dan beberapa siswa masih memperhatikan, tetapi ada juga yang mulai melamun, mengobrol dengan teman, bahkan terlihat bosan. Situasi seperti ini sebenarnya cukup sering terjadi dalam pembelajaran di sekolah dasar. Sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman, mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satu alasannya adalah karena metode pembelajaran yang digunakan itu kurang menarik bagi siswa. Padahal kita tahu bahwa anak-anak usia sekolah itu sangat menyukai cerita dan imajinasi. Bayangkan jika materi pelajaran yang disampaikan melalui cerita yang menarik dengan tokoh-tokoh yang jelas dekat dengan kehidupan siswa, itu kemungkinan besar siswa akan lebih fokus, lebih antusias, dan lebih mudah memahami materi yang dipelajari. Karena itu, dalam presentasi ini saya akan membahas tentang bagaimana sebuah storytelling interaktif dapat menjadi strategi pembelajaran yang menyenangkan di sekolah dasar. Saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama itu pengertian storytelling dalam pembelajaran, manfaat storytelling bagi siswa, serta strategi penerapan dalam kegiatan belajar. Baik, untuk memahami hal tersebut, kita mulai dari latar belakang mengapa storytelling itu penting dalam pembelajaran di sekolah dasar. Kalau kita melihat praktik pembelajaran di sekolah dasar, metode yang masih sering digunakan itu metode ceramah, yang dimana metode ini sebenarnya tidak salah, tetapi jika digunakan terlalu sering, siswa bisa menjadi kurang aktif dan mudah merasa bosan. Dan menurut teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget, anak usia sekolah dasar itu berada pada tahap operasional konkret, yang dimana mereka lebih memahami jika sesuatu itu menarik dan berasal dari pengalaman nyatanya. Nah, disinilah storytelling bisa menjadi solusi, karena melalui cerita, materi pembelajaran bisa disampaikan dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Berdasarkan dari latar belakang, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya bahas di sini. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan storytelling dalam pembelajaran di sekolah dasar? Yang kedua, mengapa storytelling penting bagi siswa sekolah dasar? Dan yang ketiga, bagaimana cara penerapan storytelling agar pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan? Dan ketiga pertanyaan ini akan menjadi fokus bahasan kita dalam presentasi yang saya bawakan. Sejalan dengan rumusan masalah tadi, maka tujuan dari pembahasan ini ada 3. Pertama, untuk menjelaskan tentang konsep storytelling dalam pembelajaran. Yang kedua, untuk menjelaskan manfaat storytelling bagi siswa sekolah dasar. Dan yang ketiga itu contoh dari strategi penerapan storytelling dalam pembelajaran. Dengan memahami hal-hal ini, saya berharap calon guru dapat menggunakan storytelling sebagai salah satu strategi pembelajaran yang efektif. Dan sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian storytelling. Secara sederhana, storytelling adalah metode pembelajaran yang menggunakan cerita sebagai media bahan ajar untuk menyampaikan materi pelajaran. Melalui cerita, guru bisa menyampaikan konsep pembelajaran dengan cara yang lebih menarik dan lebih mudah dipahami oleh siswa. Storytelling biasanya melibatkan beberapa unsur penting, seperti imajinasi, bahasa, emosi, dan interaksi. Dan itulah, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tapi juga belajar dari proses cerita tersebut. Storytelling itu strategi yang memanfaatkan cerita untuk membantu siswa memahami bagaimana konsep pelajaran yang kita bawakan. Storytelling atau kegiatan bercerita memiliki banyak manfaat dalam proses belajar mengajar. Metode ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tapi juga membantu siswa memahami materi dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Manfaat yang pertama adalah storytelling dapat meningkatkan perhatian siswa, yang dimana pada jenjang SD itu siswa biasanya lebih mudah tertarik pada sesuatu yang bersifat cerita dibandingkan penjelasan yang panjang. Dan ketika guru menyampaikan materi dengan bentuk cerita, siswa jelas akan lebih fokus mendengarkan dan mereka penasaran dengan alur cerita yang akan disampaikan. Sehingga perhatian siswa akan lebih berfokus pada kita. Saat mendengarkan cerita, siswa akan membayangkan tokoh, suasana, dan peristiwa apa yang terjadi dalam cerita tersebut. Proses ini melatih kemampuan imajinasi mereka. Selain itu, storytelling juga bisa meningkatkan kreativitas siswa. Ini bisa dilakukan dengan cara melibatkan siswa dalam cerita tersebut. Manfaat yang ketiga adalah storytelling membantu siswa dalam memahami konsep pelajaran yang dibawakan dengan lebih mudah. Beberapa materi pelajaran terkadang terasa abstrak,
tidak jelas bagi siswa sekolah dasar. Namun jika konsep tersebut dimasukkan ke dalam cerita, siswa akan lebih mudah memahami karena mereka bisa melihat contoh situasi yang nyata dalam alur cerita. Dengan kata lain, storytelling itu membantu menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman siswa, dan ini sesuai dengan teori dari Jean Piaget. Storytelling juga dapat meningkatkan kemampuan berbahasa siswa. Ketika siswa lebih sering mendengarkan cerita, mereka akan terbiasa mendengar kosakata, struktur kalimat dan penyampaian bahasa yang baik. Dan hal ini secara tidak langsung membantu meningkatkan kemampuan menyimak, memperkaya kosakata, serta melatih kemampuan mereka dalam memahami isi cerita. Dan yang tidak kalah penting adalah storytelling membantu proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan akan membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar. Mereka tidak merasa bosan dan mereka jelas akan memahami materi dengan cara yang tidak terpaksa. Agar storytelling benar-benar efektif, guru perlu menggunakan beberapa strategi. Misalnya, guru bisa menggunakan ekspresi wajah dan intonasi suara yang menarik sehingga cerita lebih hidup. Kemudian guru juga bisa menggunakan media pendukung seperti gambar, boneka, atau alat peraga. Dan strategi lainnya adalah dengan cara melibatkan siswa dalam cerita. Bisa dengan meminta mereka memerankan tokoh tertentu. Selain itu, cerita yang disampaikan juga sebaiknya dikaitkan dengan materi pelajaran agar siswa tetap memahami konsep yang ingin diajarkan. Dan saat ini storytelling juga bisa dikombinasikan dengan media digital atau animasi agar pembelajaran menjadi lebih menarik. Untuk contoh penerapan sendiri itu, saya mengambil konsep dari pelajaran IPA tentang lingkungan, di mana guru bisa bercerita tentang petualangan seekor hewan yang tinggal di hutan yang mulai rusak karena ulah manusia. Dan dalam cerita tersebut, siswa diajak memahami berbagai masalah lingkungan. Setelah cerita, guru bisa bertanya, menurut kalian, apa yang seharusnya dilakukan agar hutan tersebut bisa kembali sehat? Nah, dengan cara ini siswa tentu bisa memahami materi dan mereka juga akan berpikir kritis tentang solusi yang akan mereka berikan dari pertanyaan kita. Jika storytelling diterapkan dengan baik, maka akan muncul beberapa dampak positif, yang dimana pertama itu siswa menjadi lebih fokus saat belajar karena mereka tertarik dengan cerita yang disampaikan. Siswa juga akan lebih aktif dalam bertanya dan berdiskusi. Materi pelajaran akan lebih mudah dipahami karena disampaikan dengan contoh yang lebih konkret, dan yang paling penting adalah suasana kelas menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Sebelum saya menutup presentasi ini, mari kita simpulkan kembali beberapa poin penting yang telah kita bahas. Yang pertama itu, storytelling adalah metode pembelajaran yang menggunakan cerita sebagai media untuk menyampaikan materi pelajaran. Yang kedua, storytelling memiliki berbagai manfaat bagi siswa, seperti meningkatkan perhatian, mengembangkan imajinasi, dan membantu siswa dalam memahami konsep pelajaran dengan lebih mudah. Yang ketiga, agar storytelling efektif, guru perlu menggunakan strategi yang tepat, seperti menggunakan ekspresi yang menarik, melibatkan siswa dalam cerita, serta mengaitkan cerita dengan pelajaran. Teman-teman semua, kita adalah calon guru yang nantinya akan berhadapan langsung dengan siswa di kelas. Hal penting yang perlu kita ingat adalah bahwa cara kita mengajar akan sangat mempengaruhi bagaimana siswa merasakan proses belajar. Oleh karena itu, kita bisa mulai mencoba menggunakan storytelling sebagai salah satu strategi pembelajaran agar proses belajar di kelas menjadi lebih interaktif, lebih menyenangkan, dan lebih bermakna bagi siswa. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Sekian.